bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dita. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Rizmi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Dita? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga kabar saya sehat. Iya, tapi saya ada sedikit masalah Bu di sekolah. Masalahnya terkait orang tua murid yang masih sering menunggu anak-anak mereka di sekolah Bu. Baik Bu Dita. Terima kasih loh Bu Dita sudah berbagi gitu ya. Jadi sesi kali ini kita berdiskusi, Ibu ingin membahas terkait orang tua gitu ya yang masih sering menunggu anak-anak mereka di sekolah. Bukan begitu, Bu? Iya Bu, saya harap saya bisa mendapatkan strategi yang membantu gitu ya Bu, saya terkait masih banyaknya orang tua yang menunggu anaknya di sekolah. Padahal kami sudah memberitahu kalau anak-anak itu seharusnya ditinggalkan saja gitu supaya lebih mandiri. Oke, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk memahami mengapa sih masih banyak orang tua yang menunggu anak-anak mereka di sekolah gitu ya. Dan juga kita akan mencari cara bersama-sama agar orang tua itu lebih percaya lagi untuk membiarkan anak-anak mereka belajar secara mandiri. Benar begitu, Bu? Iya betul Bu Risni. Oke, Bu Dita, boleh, kalau boleh Ibu coba ceritakan lebih rincinya lagi, lebih detail lagi gitu ya, mengenai masalah ini, Bu. Jadi apa apa yang Ibu lihat dan apa yang Ibu rasakan di sekolah terkait dengan orang tua yang menunggu anaknya? Iya Bu, jadi gini Bu, beberapa orang tua ya, terutama anaknya yang baru masuk, sering menunggu di depan kelas atau bahkan ikut masuk ke ruang tunggu. Sebetulnya kami sudah memberitahu bahwa anak-anak perlu belajar mandiri. Tapi orang tua tuh masih aja gitu merasa anaknya apa sih khawatir gitu ya Bu sama anaknya, nggak mau gitu meninggalkan anaknya. Akibatnya kan anak-anak juga jadi tergantung sama orang tua mereka gitu ya Bu, karena ada di lingkungan sekolah dan sulit untuk fokus Bu di kelas. Jadi begitu. Saya mengerti, Bu. Jadi sepertinya ini cukup membuat suasana belajar juga terpengaruh ya. Jadi, oke oke. Jadi, terima kasih loh, Bu, Ibu sudah menceritakannya. Memang terlihat bahwa dari cerita Ibu itu ya, memang terlihat bahwa kekhawatiran orang tua itu cukup kuat ya. Iya betul Bu, jadi orang tua tuh masih merasa khawatir gitu ya Bu, anak-anak mereka tidak nyaman di kelas atau takut anaknya itu tidak bisa mandiri gitu. Padahal kami juga di sini gitu ya Bu, guru dan semua rekan-rekan guru sama semua sudah menyiapkan Bu untuk kami semua dan fasilitas juga memadai gitu Bu. Oke, ya Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya bisa merasakan bahwa situasi tersebut cukup mengganggu gitu ya, mengganggu keadaan guru-guru termasuk Ibu dan juga murid-murid yang lainnya merasa terganggu juga gitu ya. Nah, menurut Ibu nih dari skala level 1 hingga level 10, sekarang Ibu ada di posisi mana untuk mencapai tujuan tersebut?
Saya merasa Bu, saya ada di level 5 Bu, dengan kondisi saat ini. Oke. Jadi ada di level 5 ya, Bu. Nah, menurut Ibu, ke level berapa yang ingin Ibu tingkatkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ingin menaikkan ke level 8 Bu, atau mungkin ke 9 ya Bu ya. Saya ingin murid-murid itu dapat belajar mandiri tanpa gangguan gitu dari orang tuanya ya. Maksudnya tuh gangguan di sini tuh ditunggu gitu ya Bu, terutama ditunggu gitu oleh orang tuanya gitu. Oke, baik Bu Dita. Jadi Ibu itu ingin meningkatkan ke level 8 hingga 9 gitu ya. Itu harapan yang positif banget ya Bu ya. Nah, menurut Ibu supaya level itu dapat meningkat, kira-kira apa yang Ibu perlukan nih supaya dapat mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, saya harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan orang tua ini tetap menunggu di sekolah gitu ya, meskipun mereka sudah diberitahu. Oke. Kalau begitu, menurut Ibu, apa penyebab orang tua itu masih menunggu di sekolah walaupun sudah berulang kali gitu diberitahu? Iya Bu, saya merasa mereka masih tidak yakin dengan kesiapan anak-anak mereka. Jadi beberapa dari orang tua murid itu merasa khawatir anaknya menangis atau tidak bisa mengikuti pelajaran gitu ya. Ada juga mungkin orang tua yang merasa lebih tenang jika melihat langsung gitu ada anaknya di dekatnya. Oke, betul. Saya paham, Bu ya. Jadi, selain rasa khawatir, ada faktor kepercayaan dan juga ketenangan gitu ya yang belum sepenuhnya dimiliki orang tua. Nah, jadi apakah ada hal yang menurut Ibu bisa membuat rasa khawatir ini berkurang atau mereda gitu, Bu? Iya Bu, ada yang membuat rasa khawatir ini akan berkurang itu jika kami lebih banyak berkomunikasi ya Bu dengan orang tua dan juga menunjukkan perkembangan anak sewaktu di kelas. Ini bisa menjadi apa? Membantu mungkinnya mereka lebih percaya dan lebih tenang menitipkan anak-anaknya di sekolah. Itu ide yang bagus, Bu. Sekarang mari kita cari nih beberapa cara untuk menangani situasi ini. Apakah Ibu punya gagasan lain atau ide nih selain berkomunikasi lebih sering dengan orang tua? Iya Bu, saya terpikir bisa membuat semacam laporan harian atau laporan mingguan tentang perkembangan anak waktu di kelas, sehingga orang tua juga bisa melihat sendiri bagaimana anak-anaknya mandiri dan mereka dapat beradaptasi. Oke, itu langkah yang baik ya, Bu ya. Jadi Ibu akan membuat semacam laporan harian gitu ya, jurnal semacam jurnal harian atau mingguan tentang perkembangan anak di kelas gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada ide lagi, Bu? Ya Bu, saya akan menambah ya Bu dengan mengadakan sesi pertemuan rutin dengan orang tua murid. Nah, sesi ini untuk membahas perkembangan anak dan memberikan pemahaman lebih penting lagi gitu, bagaimana sih kepentingan kemandirian ini untuk anak. Luar biasa betul, Bu. Itu ide yang menarik ya, Bu ya. Laporan perkembangan dan juga sesi pertemuan rutin, ini juga bisa menjadi ajang untuk berdiskusi gitu ya, Bu, dengan orang tua dan juga menjawab kekhawatiran mereka langsung gitu, Bu ya. Dan juga bisa menjadi solusi yang lebih komprehensif lagi ya, Bu ya. Sekarang Ibu coba bagaimana Ibu melihat implementasi kedua hal tersebut, seberapa besar Ibu yakin akan membantu nih mengatasi masalah ini gitu. Saya cukup yakin ya Bu dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan.
Dengan laporan perkembangan, itu komunikasi akan terjalin lebih baik. Saya pun merasa orang tua pasti akan lebih tenang meninggalkan anak-anak dan juga memberikan anak-anak ruang untuk belajar mandiri. Oke. Em, luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali atas keyakinan Ibu mengenai membuat laporan perkembangan dan juga komunikasi lebih baik dengan cara mengadakan sesi pertemuan rutin dengan orang tua. Nah, ini menurut Ibu kapan akan Ibu lakukan? Ya, saya akan melakukan secepatnya, Bu. Diawali dengan merancang template laporan perkembangan dulu. Dan saya pun akan memikirkan hal-hal yang nanti saya bicarakan saat pertemuan dengan orang tua murid. Baik, Bu. Oke, bagus sekali nih ya, Bu ya. Jadi Ibu langkah awal yang akan Ibu lakukan gitu ya. Nah, menurut Ibu, daya dukung apa saja yang Ibu perlukan supaya langkah itu dapat berjalan sesuai harapan Ibu? Nah, setelah saya mempunyai rancangan-rancangan yang tadi ya Bu, dari langkah-langkah itu, saya tentunya akan berkonsultasi dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan kerja supaya mempermudah langkah saya Bu. Mudah-mudahan minggu ini atau paling telat minggu depan ya Bu, bisa saya terapkan. Luar biasa baik ya Bu ya. Jadi Ibu akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga rekan kerja gitu ya. Mudah-mudahan Ibu dapat menerapkannya dalam minggu-minggu ini ya Bu ya. Oke, nanti saya mau dengar nih kelanjutan dari cerita Ibu setelah menerapkan langkah-langkah dan juga ide-ide Ibu tersebut gitu ya. Ya, baik Bu. Nanti akan saya sampaikan ya Bu cerita selanjutnya. Bisa sambil makan bakso ya Bu. Iya, betul. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget ya, Bu Dita ya. Sebelum kita akhiri nih ya, mari kita refleksikan dulu nih. Menurut Ibu, apa yang sudah kita bicarakan nih dari percakapan ini? Apa yang Ibu dapatkan dan Ibu rasakan hari ini? Iya Bu, dari percakapan ini ya Bu, saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu, sharing. Saya juga mendapatkan solusi di mana ide-ide untuk apa dari diskusi kita kali ini ya Bu ya, saya menyadari bahwa komunikasi dengan orang tua memang sangat penting ya Bu. Saya juga tidak hanya perlu memberikan edukasi tentang kemandirian anak, tetapi juga harus melibatkan mereka dalam prosesnya. Adapun tentang laporan perkembangan dan pertemuan rutin dengan orang tua murid akan menjadikan itu satu langkah penting ya Bu untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sekolah. Oke, luar biasa sekali Ibu. Saya senang ya bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya mendapatkan praktik baik juga nih dari Ibu, dari pengalaman Ibu, serta kita juga bisa menghasilkan beberapa rencana yang kedepannya seperti apa, yang lebih konkret lagi. Semoga dengan langkah-langkah ini orang tua juga bisa lebih percaya lagi gitu ya, lebih percaya kepada guru, kepada anaknya juga dan murid-muridnya juga bisa lebih mandiri lagi gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih ya atas keterbukaannya saat ini Bu ya. Dan semoga berhasil nih dengan implementasinya. Ya, saya juga sangat berterima kasih sekali ya, Bu Rizky. Saya akan segera memulai dengan membuat laporan perkembangan dan mengatur pertemuan dengan orang tua murid. Oke, pokoknya semangat, selalu semangat ya Bu ya. Semoga lancar dan juga sukses tanpa kendala apapun gitu ya ketika melakukan rencana tersebut. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Mohon maaf nih, Bu. Saya telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Oke, sama-sama. Semoga kita senantiasa diberikan selalu kesehatan ya, dan juga ketenangan, dan juga kebahagiaan. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi ya, Bu Dita ya.
Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Risni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Risni, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Bu Dita. Ya, senang bisa berbincang lagi dengan Ibu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat, Bu Dita. Gimana kalau Bu Dita, apakah sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, alhamdulillah ya kalau sehat. Gini Bu Dita, saya ingin berdiskusi nih pada kesempatan kali ini. Gimana, apakah Ibu bisa meluangkan waktu saat ini? Alhamdulillah Bu, bisa. Kebetulan saya lagi tidak sibuk. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Gini Bu, saya sedang ada mengganjal di hati nih Bu sama pikiran. Saya sedang memikirkan juga masalah tentang di sekolah ya Bu, tentang murid saya nih, yang sering tiba-tiba marah dan juga membuat gaduh di kelas, bahkan ke kelas yang lain juga suka bikin gaduh Bu, gitu. Jadi, itu Bu yang ingin saya diskusikan kali ini dengan Ibu. Baik Bu Risni, terima kasih ya Bu telah berbagi. Jadi Ibu ingin membahas tentang murid Ibu yang sering tiba-tiba marah dan membuat gaduh di kelas. Gitu ya Bu? Ya, benar sekali, Bu Dita. Jadi saya harapkan saya bisa mencari solusi, Bu, dan juga mendapatkan apa ya, mendapatkan strategi gitu, Bu, supaya bisa membantu saya dalam menghadapi murid tersebut gitu, Bu. Jadi murid tersebut itu biar tetap tenang di kelas dan juga bisa kondusif di kelas gitu, Bu. Ya, oke. Jadi tujuan percakapan kita kali ini untuk mencari solusi dan strategi agar ibu dapat menangani murid tersebut dengan lebih efektif, supaya suasana kelas lebih tenang. Seperti itu ya, Bu. Ya, benar sekali Bu Dita. Jadi saya ingin eh, mencari solusi lah Bu supaya bisa anak tersebut itu, murid tersebut itu bisa tenang gitu Bu, bisa kondusif di kelas. Betul Bu. Iya, terima kasih ya, Bu Risni. Nah, bisa Ibu menceritakan lebih detail tentang murid ini, bagaimana perilakunya bisa mempengaruhi kelas. Oke, iya Bu. Jadi begini Bu ya. Eh, jadi dia itu murid kelas 2 Bu ya. Jadi dia sering tiba-tiba marah Bu tanpa ada alasan yang jelas gitu Bu ya.
Nah, saat dia marah itu, dia tidak hanya marah aja, Bu. Kadang suka bisa membuat gaduh, bisa bikin onar, Bu, bisa menyakiti orang yang di dekatnya. Terus dia tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas gitu ya. Jadi dia malah inginnya tuh keliling ke kelas yang lain. Tidak hanya keliling saja, Bu. Jadi dia itu selalu mengganggu teman-temannya dengan cara usil gitu ya, terus juga kadang suka membuat marah teman-temannya, bahkan membuat menangis karena dengan tingkahnya. Kadang mah suka ada yang dipukul, suka mah ada barang yang di dekatnya dia suka dilempar. Nah, bahkan orang yang kena lemparan tersebut menangis. Gitu, Bu. Oke, oke, saya paham, Bu. Jadi selain marah, murid ini juga tidak mengikuti pelajaran di kelas ya, dan dia membuat keributan di kelas. Sampai ada yang menangis ya, Bu. Ya, betul Bu Dita. Jadi kejadian ini eh, sering terjadi Bu, tidak hanya sekali dua kali gitu ya. Jadi ini sering terjadi. Tapi anehnya itu saya waktu kelas satu ya, dia waktu kelas satu tidak seperti itu Bu. Dia baik-baik saja, tapi kenapa saat ini dia bertingkah seperti itu? Itu yang saya pikirkan Bu. Jadi kejadian ini juga cukup mengganggu proses pembelajaran di kelas Bu. Ya, iya. Pasti sulit ya, Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan barusan, saya juga bisa merasakan bahwa situasinya cukup membuat Ibu dan murid-murid lain merasa terganggu. Menurut Ibu, dari posisi level 1 sampai 10, sekarang Ibu ada di posisi mana? Saya ada sekitar masalah ini ya Bu ya, masalah ini sekitar di posisi 4 atau 5 Bu. Jadi di mana dia itu kan sekarang lagi sering marah-marah tanpa alasan. Terus juga di mana kelasnya itu dia merasa apa ya, jadi kelas yang lain pun gitu ya Bu, kelas 2 khususnya dan kelas yang lain pun jadi kurang kondusif Bu gitu. Iya, jadi ada di posisi 4 atau 5 ya, Bu. Nah, berapa level yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin menaikkan ke level sekitar 8 hingga 9, Bu. Jadi, saya ingin dia itu bisa mengikuti pembelajaran seperti murid yang lainnya, Bu. Lebih tenang, ketika belajar lebih kondusif di kelas dan tidak membuat gaduh lagi di kelas gitu ya. Saya juga harapkan dia itu bisa lebih mengontrol emosinya Bu, tidak sering marah-marah gitu ya. Jadi biar suasana kelas itu lebih terkendali, bisa lebih fokus, lebih kondusif lagi. Gitu Bu. Baik, Bu Risni. Jadi, Ibu ingin agar dia mengikuti pelajaran dengan lebih baik, dapat mengontrol emosinya, dan agar kelas pun berjalan lebih tenang. Itu harapannya sangat positif, Bu. Nah, apa yang Ibu pikirkan sebagai faktor penyebab murid ini sering marah dan tidak mau mengikuti pelajaran? Apakah ada hal yang terlihat di kelas atau mungkin faktor dari luar kelas, Bu? Saya belum yakin sepenuhnya Bu ya, tapi saya rasa dia merasa bosan gitu Bu, merasa bosan atau tidak tertarik gitu Bu dengan pembelajaran. Atau juga mungkin dia ada masalah Bu di rumahnya yang bisa membuat dia marah sampai dia seperti itu. Tapi saya belum tahu pasti Bu apakah betul, apakah tidak. Karena saya melihat ketika dia itu datang dari gerbang sekolah, dia sudah terlihat itu cemberut gitu, marah. Bahkan dia itu inginnya itu sendiri gitu Bu, di belakang sekolah diem aja gitu Bu. Jadi, dia merasa bosan atau ada masalah di rumah yang mempengaruhi emosinya ya, Bu. Faktor-faktor ini bisa menjadi penyebab utama dan penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang murid tersebut. Dengan pemahaman itu, apakah Ibu sudah punya beberapa ide atau gagasan tentang bagaimana kita bisa membantu murid ini lebih tenang dan mengikuti pelajaran dengan lebih baik? Oke, iya Bu. Saya berpikir saya bisa membuat semacam metode pembelajaran gitu Bu yang lebih menarik untuk dia supaya dia lebih merasakan terlibat dalam pembelajaran.
merasakan happy di kelas juga gitu ya Bu ya. Jadi saya juga selain itu saya coba ingin mencoba Bu menghubungi orang tuanya untuk mengetahui apakah ada masalah juga di rumah yang menyebabkan murid tersebut bertingkah seperti itu. Gitu Bu. Ya, ide Ibu untuk membuat pembelajaran lebih menarik sangat bagus ya, Bu. Dan juga berbicara dengan orang tua murid pastinya bisa memberikan wawasan yang lebih dalam. Apakah Ibu merasa metode pengajaran yang lebih interaktif bisa membantu dia lebih fokus dan mengurangi kebosanannya? Saya yakin Bu bisa membantu, karena, kalau dia lebih tertarik dengan materi pembelajaran atau metode pembelajaran, mudah-mudahan dia itu akan lebih tenang, lebih senang, lebih happy, lebih nyaman lah di kelas. Jadi mengurangi rasa amarahnya dia gitu, Bu. Iya, iya, iya. Ya, betul sekali, Bu. Dengan ketertarikan pelajaran, pasti akan membuat murid merasa lebih tenang. Selain itu, apakah ada ide lain lagi, Bu, supaya murid tersebut dapat lebih kondusif di dalam kelas? Mmm. Saya akan coba Bu, menambahkan apa ya, sesi curhat gitu coba Bu ya. Saya akan menambahkan sesi curhat, berbicara, dengan murid tersebut, dengan keadaan yang nyaman, dengan keadaan yang, santai gitu ya, supaya saya itu dapat, tahu gitu, dapat, dia dia itu dapat terbuka menceritakan apa yang dia rasakan gitu Bu. Jadi mudah-mudahan dengan langkah tersebut membantu saya juga bisa memahami apa yang dia, eee, rasakan sampai dia bisa bertindak seperti itu, gitu, Bu. Masya Allah, Ibu, idenya bagus sekali. Kalau Ibu bisa bicara dengan dia secara langsung dan juga tenang, mungkin juga Ibu bisa mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan. Nah, jadi langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Oke dari percakapan yang barusan ya, saya punya beberapa langkah nih, Bu. Mulai dari yang pertama ya, Bu, yang pertama itu membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang lebih interaktif lagi, dengan saya akan mencoba dengan metode permainan ya, Bu, ya, biar, anak tersebut, biar tidak jenuh lagi, biar asik lah di kelas, biar nyaman. Yang kedua, saya akan ada sesi untuk curhat dengan dia, berbicara langsung dengan dia gitu ya, dengan keadaan nyaman, nyantai juga dan juga tidak menghakimi dia gitu Bu dalam pembicaraannya. Yang ketiga, apabila langkah tersebut masih kurang efektif nih Bu ya, masih ada aja permasalahan yang murid tersebut lakukan, saya akan bicara langsung Bu dengan orang tuanya untuk mencari tahu apakah ada faktor lain gitu Bu di rumah yang menyebabkan, murid tersebut mempunyai kendala, memiliki amarah yang bergebu-gebu gitu di sekolah. Jadi gitu Bu. Oke, kalau begitu kapan Ibu akan mencoba menerapkan rencana Ibu? Saya akan mencoba mulai dari besok ya Bu ya, untuk menerapkan rencana memberikan pembelajaran yang menarik, yang interaktif di kelas gitu ya. Terus juga kalau cara itu masih kurang ampuh nih Bu ya, keesokannya saya akan berbicara dulu gitu ya, berbicara dengan murid tersebut, curhat gitu ya, sesi curhat dalam suasana yang nyaman supaya dia tidak merasa terhakimi gitu. Nah, jika langkah tersebut masih kurang efektif, saya akan segera mencoba menghubungi orang tuanya supaya mereka juga bisa datang ke sekolah. Setelah itu kita berdiskusi dan mengetahui apa sih faktor gitu ya. Apakah ada faktor nih di rumah yang mempengaruhi murid tersebut bertindak seperti itu. Gitu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu Risni. Rencana yang akan Ibu lakukan sudah terkonsep dengan baik dan menunjukkan bahwa Ibu sudah siap menghadapi masalah-masalah dengan berbagai solusi yang sudah direncanakan.
Nah, apakah komitmen Ibu untuk menerapkan rencana ini dan siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Oke, komitmen saya adalah untuk segera menerapkan ya langkah-langkah tersebut dengan konsisten Bu ya satu persatu. Yang pertama saya dimulai dari pembelajaran yang interaktif, yang menarik di kelas. Yang kedua, berbicara dengan murid tersebut. Yang ketiga, melibatkan dengan orang tua gitu ya apabila diperlukan. Nah, setelah itu tidak hanya itu saja Bu, jadi saya akan meminta juga nih bantuan gitu ya. Contohnya saya akan berkonsultasi juga kepada kepala sekolah tentang permasalahan ini dan juga saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat apakah langkah ini baik. Terus setiap langkah ini saya akan koordinasi juga dengan rekan sejawat apakah ada perkembangannya juga gitu, Bu. Ya, sangat baik ya Bu Risni. Dukungan dari rekan guru ya dan kepala sekolah tentunya akan sangat membantu dalam menjaga komitmen Ibu. Saya juga yakin dengan kerjasama ini, langkah-langkah yang Ibu rencanakan pasti akan memberikan hasil yang positif. Luar biasa Bu Risni. Nah Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu dapatkan? Kayak yang dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, yang saya rasakan itu yang asalnya saya masih bingung, saya masih apa ya banyak pikiran, saat ini saya mulai plong Bu, mulai mulai enjoy lah Bu karena mendapatkan ide-ide, mendapatkan solusi dari permasalahan saya, mempunyai strategi juga yang tepat gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dengan langkah-langkah ini juga gitu ya Bu ya. Setelah itu saya juga apa yang saya rasakan seperti itu dan juga apa yang saya dapatkan itu luar biasa Bu. Saya mendapatkan banyak manfaat gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu dapat membantu saya juga gitu ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu ya karena apa ya mendapatkan solusi dan ide-ide yang luar biasa pada sesi kali ini Bu. Ya, saya juga senang mendengarnya, Bu Risni. Ibu sudah punya rencana yang sangat bagus, dan saya juga yakin dengan langkah-langkah Ibu ini ya, Ibu akan melihat perkembangan yang positif dari murid-murid Ibu. Terima kasih ya Ibu atas keterbukaan Ibu dalam berbagi kali ini. Dan jika Ibu butuh bantuan lagi, kita bisa bertemu ya Bu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih juga loh Bu Dita. Percakapan ini sangat bermanfaat dan juga membantu ya gitu ya. Dan juga saya akan segera mencoba menerapkan rencana yang akan saya lakukan ini. Iya, sama-sama Bu Risni. Tetap semangat ya Bu. Minggu depan saya ingin dengar lagi kelanjutan rencana dari Ibu dan kita bisa bertemu langsung ya Bu untuk membahas perkembangannya. Oke, siap Bu Dita. Saya akan ceritakan nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih banyak loh Bu telah mendengarkan cerita saya pada diskusi kali ini. Ya, sama-sama Bu. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan ya Bu. Selamat sore Bu Risni. Assalamualaikum. Oke, selamat sore juga Bu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak